saya bacakan di sini biografi 3 qori penyempurna 10 ditambahi qiraat sabani nggih ditambah 3 menjadi 10 beserta para perawinya. Yang mana status 3 qiraat sendiri niki ada perbedaan di antara para ulama, tapi jumhur mayoritas ulama di antaranya Imam Ibnu Jazari terus Imam As-Subki, beliau meyakini bahwa 3 qiraat ini levelnya sama kayak qiraah sab'ah, yaitu sama-sama mutawatir. Sama-sama mutawatir ya. Sama-sama mutawatir. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mengatakan tidak sampai mutawatir tapi sahihah. Bukan mutawatirah, qiraat mutawatirah tapi qiraat sahihah atau masyhurah. Tapi secara hukum ya sama. Secara hukum ya sama aja. Cuman mayoritas ulama mengatakan ini masuknya itu ke mutawatir. Terus mayoritas nggih. Nanti ya ada setelah kita baca kaidahnya nanti saya akan menjelaskan mengapa kok 3 qiraat ini, apa di antara dalil Ibnu Jazari dalam memasukkan 3 qiraat ini termasuk qiraat yang mutawatir sama dengan yang 7. Pertama biografi 3 qori penyempurna 10 beserta para perawinya. Kemudian nanti di halaman belakangnya adalah kaidah dasar 3 qiraat penyempurna 10. Niki kaidah singkat yang saya ambil dari catatan teman saya rencang kula ketika kami ngaji kaidah qiraat salasa niki. Saya tidak hadir karena waktu itu saya ada tanggungan kuliah, konten jam kuliah. Saya tidak hadir, akhirnya masya Allahnya renyang kula ya. Satu pertemuan itu ditulis ya kaidah itu. Dia nulis, diketik karo dia tewelaten masya Allah ya, langsung dikasih ke saya. Iya, langsung dikasih ke saya. Iki lho, sampean jano mben nanti supaya kalau pas ketika pertemuan yang akan datang bisa baca. Bisa ya, kalau disuruh praktek bisa. Alhamdulillah sampai sekarang catatane wong isih ono ya. Catatane isih ono. Pundi catatan. Ini. Catatannya masih ada. Lagi 7 lembar loh ya. Tak singkat tadi sak 2 halaman tok. Niki ada ya. Tasih wonten catatane. Kemudian wis ya. Kalau seandainya ada kurangnya atau ada tipunya, saya minta maaf karena saya ngerjakan ini baru tadi pagi jam 2:30. Aku ngerjakan petang halaman ini ya. Emang jam 2:30 aku tas nulis. Biografi 3 qori penyempurna 10 beserta para perawinya. Yang pertama Abu Ja'far. Nama asli beliau adalah Yazid bin Al-Qaqa, pakai ain ya. Al-Qaqa. Yazid bin Al-Qaqa Al-Makhzumi Al-Madani. Dia adalah seorang tabi'in yang agung. Imam penduduk Madinah, dianggap thiqah. Thiqah itu artinya adalah adil dan dhabit, ya. Adil dan dhabit. Dianggap thiqah oleh Imam Yahya bin Ma'in. Tapi beberapa ulama hadis yang lain mengatakan beliau ini enggak terlalu thiqah ya, enggak. Ada yang mengatakan sholihul hadis. Intinya hadisnya beliau itu dikit. Beliau lebih fokus ke Quran. Paham nggih? Beliau lebih fokus ke Quran. Wah, banyak loh di antara ulama-ulama Quran yang telah kita baca bacaannya, di antaranya yang kita ikuti yaitu Imam Hafiz dan Imam Asim. Mereka ada di dalam masalah hadis itu agak lemah. Bahkan dikatakan bahwa termasuk mudallis. Bukan mudallis, apa sih namanya? Iya, Imam Hafiz ini ya. Kenapa kok hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin? Saya cari ya, kenapa kok hadis itu hukumnya dhaif? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kenapa? Karena salah satu perawinya adalah Imam Asim bin Bahdalah. Jadi beliau itu dari segi Quran, masya Allah, paham. Tapi kalau dari segi hadis kurang. Dan itu sangat dimaklumi sekali. Ketika ada orang yang ahli dalam satu bidang ilmu, biasanya di bidang ilmu yang lain dia kurang, ya kan? Dia kurang ya. Terus di antaranya niki Imam Abu Ja'far juga ada yang mengatakan hadisnya dikit. Ada yang menguatkan beliau, ada yang mengatakan beliau ini di atasnya siko, ada yang di bawahnya. Mengajarkan Al-Quran bertahun-tahun, mulai dari sebelum kejadian Haro. Kejadian Haro ini fitnah yang terjadi di kota Madinah, sampai Madinah dibantai di Masjid Nabawi, dia orang-orang dibantai, dibunuh oleh Khawarij. Itu terjadi pada tahun 63 Hijriah. Jadi pembantaian di kota Madinah.
hingga wafat tahun 130 Hijriah. Beliau sama dulu beliau jadi guru Qur'annya saja sudah 70 tahunan, gitu kan? 70 tahun ya jadi guru Qur'an ini. Diriwayatkan dari Imam Nafi bahwa ketika beliau wafat saat dimandikan terlihat di antara leher hingga dada beliau seperti kertas mushaf. Konten kisah dikit ya. Jadi kenapa kok bisa? Jadi ketika waktu beliau wafat itu banyak sekali ulama-ulama yang sowan ke beliau. Nah, beliau ngajar 70 tahun gitu kan ya. Berarti kan murid-muridnya banyak yang sudah jadi ulama besar. Murid Imam Juwayriah banyak yang jadi ulama besar. Di antaranya Imam Nafi. Jadi Imam Nafi ya, perawi yang kita baca Imam Nafi itu adalah murid dari Imam Abu Ja'far. Ya, ini juga dalil pertama ya, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa bacaannya Abu Ja'far ini sangat kuat sekali. Kenapa? Karena beliau termasuk salah satu gurunya Imam Nafi. Imam Nafi ya, salah satu gurunya adalah Imam Abu Ja'far ini. Waktu niku ulama-ulama kumpul kemudian siapa yang bilang di sini? Syaibah itu menantunya beliau mengatakan, "Apakah kalian mau saya tunjukkan ya sesuatu yang menakjubkan." Ketika waktu dadanya dibuka terlihat ada kayak lingkaran yang bercahaya, mesti ada cahaya yang memancar dari situ. Kayak di sini bahasa itu kayak seperti waraqatil mushaf, kertas mushaf. Dan diyakini itu adalah cahaya Al-Qur'an. Diyakini adalah cahaya yang dilihat oleh orang banyak. Ketika beliau wafat, dadanya ini memancarkan cahaya. Di antara guru beliau adalah sahabat Abdullah bin Ayyash, sahabat Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Yang mana ketiga sahabat ini tadi saya sempat tulis di kertas iki yo sanate beliau. Tapi kalau saya tak tulis wong simpel. Ketiga sahabat ini mengaji apakah langsung kepada Rasulullah? Mboten. Kenapa? Karena hitungannya kalau sahabat Abu Hurairah ini masuk Islamnya kan akhir gitu kan. Ibnu Abbas juga hitungannya itu sahabat yang usianya masih kecil. Karena itulah mereka bertiga mengaji kepada sahabat yang paling terkenal ahli Quran. Siapa namanya? Ada yang tahu? Sanati Quran dulu. Sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi tiga orang ini ngajinya ke sahabat Ubay. Sahabat Ubay ngaji ke Rasulullah. Paham ya sanate beliau? Jadi beliau gurunya banyak, tapi yang paling top, yang paling banyak ngambil dari tiga orang sahabat ini. Abdullah bin Ayyash, kemudian Abu Hurairah, dan kemudian sahabat Abdullah bin Abbas. Mereka bertiga mengambil kepada Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab mengambil kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada sanad jalur yang lain, beliau dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Abbas. Mereka berdua tanpa Abdullah bin Ayyash mengambil kepada Zaid bin Sabit. Jadi beliau ini sanadnya itu berkisar antara 5 sahabat ini. 5 sahabat, yaitu 3 sahabat yang di atas beliau pas, dan yang di atasnya lagi adalah 2 sahabat. Peringatan di antara murid beliau adalah Imam Nafi', kemudian Imam Abu Amr Al-Basri, ini murid beliau. Kemudian Sulaiman bin Jammas dan Isa bin Wardan yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Jazari, Ibnul Jazari untuk menjadi perawi beliau adalah 2 orang, yaitu yang pertama Abdul Harith Isa ibn Wardan Al-Hadda Al-Madani. Yang saya garis besar itu nama singkatnya ya. Julukannya kalau yang Abu Ja'far, kalau yang perawi pertamanya beliau adalah Ibnu Wardan. Nama aslinya adalah Isa. Ibnu Wardan Al-Hadda Al-Madani. Wafat tahun 160 di Madinah. Seorang ahli Al-Qur'an. Saya belum mau coba dikit ya. Di sini tadi ada yang saya tandai sedikit tentang beliau, tentang Imam Abu Ja'far, bahwa ketika beliau masih kecil, beliau itu dibawa kepada istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Ummu Salamah. Kemudian diusap, kali Ummu Salamah diusap, mantu diusap, kemudian di kepalanya diusap dan didoakan keberkahan oleh istrinya Rasulullah, yaitu Ummu Salamah. Peringatan salah satu manakibnya beliau ini puasa Daud ya. Sehari puasa, sehari enggak. Ini Imam Abu Ja'far ya. Mari nonton. Beliau sholat pada malam hari 4 rakaat istiqomah. Sholat pada malam hari itu 4 rakaat. Setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah dan surat Tiwalil Mufassal. Masih ingat sampean Mufassal iku sing ndi? Masuk gak dijelasno Mufassal biyen pas ngaji ulumul Quran. Apa Mufassal itu? Mufassal artinya? Ayatnya pendek-pendek, ya kan? Ayatnya pendek-pendek. Meskipun suratnya agak tua tapi ayatnya pendek-pendek. Mufassal pendapat yang kuat adalah mulai surat Al-Hujurat sampai akhir Quran. Itu dijuluki mufassal. Nah, mufassal terbagi menjadi 3, tiwal, ausat, dan kisor.
tiwal, ausat dan kisor. Kemarin saya nulis soal ini. Arek putra. Mas ketika ngaji ya. 500 sunahnya sholat kan diantaranya adalah sunahnya kalau sholat subuh baca nih toko surat sing di, sholat duhur apa, sholat asar apa, maghrib apa, isya apa ya. Di situ dijelaskan bahwa ya ada 3 jenis surat itu ya, ada 3 jenis kelompok. 3 jenis kelompok mufassal, ada yang tiwal, ada yang ausat, ada yang kisor. Tiwal itu yang tawil. Apa artinya tawil? Panjang. Panjang itu dari Al-Hujurat sampai sebelum Amma, yaitu surat Al-Mursalat. Al-Hujurat sampai sebelum Amma, surat Al-Mursalat. Hujurat itu juz pirae 2 nama. Iya. 26. Jadi 26, 27, 28, 29. Paham? 26, 27, 28, 29. Niku tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal. Mufassal kan? Sama delok ayatnya jaraknya ayat pendek-pendek ya kan? Tapi suratnya lumayan tahu karena itu dijuluki tiwal. Ada yang setelah itu berarti surat apa? Amma yatasaalun. Amma yatasaalun dijuluki ausatul mufassal. Ausatul mufassal, tengah-tengahi mufassal. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Sampai mana? Sampai sebelumnya ad-duha, yaitu surat Al-Lail. Ya, benar Al-Lail. Al-Lail ya, sampai Al-Lail. Jadi Amma sampai Al-Lail itu ausat, tengah-tengah. Sisanya itu Wadduha sampai Anas, Ad-Duha sampai Anas dijuluki kisor. Kisorul mufassal. Kisorul mufassal. Kisorul mufassali. Kisorul mufassali. Mufassal yang pendek-pendek itu Ad-Duha Anas. Nah ini berarti beliau macamnya tiwal ya. Tiwal itu berarti beliau setiap hari istiqomah salat 4 rakaat. Setiap satu rakaat ini baca Fatihah dan baca surat-surat dari juz 26, 27, 28, 29. Kemudian wa yad'u akibaha, beliau mendoakan untuk diri beliau sendiri, untuk umat Islam dan untuk setiap orang yang mengaji kepada beliau, wa qara'a bi qiraatihi ba'dahu wa qablah, dan orang yang mengikuti bacaan beliau. Orang-orang yang mengikuti bacaan beliau, ya, baik yang sebelumnya bacanya persis sekali beliau atau orang-orang yang setelahnya yang membaca dengan bacaan beliau. Jadi kalau kita ngaji dengan bacaan beliau, kita juga termasuk orang yang didoakan oleh beliau. Abu Ja'far ya. Terus niki salah satu manaqibnya beliau. Peringatan siapa tadi? Yang pertama Ibnu Wardan. Seorang ahli Quran yang teliti dan detail. Teliti. Berguru kepada Imam Abu Ja'far, kemudian kepada Imam Nafi'. Di antara murid beliau adalah Imam Qaulun. Jadi paham ya ulama-ulama zaman dulu itu gimana? Ketika gurunya meninggal, maka mereka akan mencari siapa murid gurunya yang paling masya Allah. Paham? Meskipun sama-sama teman ya, koncoan kan beliau ini koncoan Imam Nafi' berarti, ya kan? Beliau adalah teman Imam Nafi'. Tapi ketika Imam Abu Ja'far meninggal, beliau ini masih haus. Kak, aku sih durung tahu ngaji. Sopo yo murid guruku sing masya Allah. Oh, iku ana Imam Nafi'. Beliau datang kepada Imam Nafi'. Paham? Beliau datang kepada Imam Nafi'. Nggih. Sepeninggal Imam Nafi', Imam Nafi' punya murid Imam Qaulun. Imam Qaulun juga belajar juga kepada sinten iki Ibnu Wardan. Terus Abu Rabi yang kedua, Abu Rabi Sulaiman bin Silm Ibnu Jammaz Al-Madani, wafat setelah tahun 170 Hijriah di Madinah. Seorang ahli Al-Quran yang sangat teliti, belajar kepada Imam Abu Ja'far dan Imam Nafi', sehingga dijadikan rujukan dalam qiraat keduanya. Intinya enggak jauh beda lah ya antara Ibnu Wardan kan manaqib mereka. Maksudnya apakah muridnya cuma ini tok boten? Kan muridnya kan banyak loh ya. Beliau ngajar Quran selama 70 tahun kan. Muridnya banyak. Ketika dicari murid yang paling masya Allah niku ya kepanggih dua ini, yaitu siapa yang menentukan? Ibnu Jazari ya, memilih dua orang ini, yaitu Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Yang nomor 2, Abu Muhammad Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami Al-Basri. Lahir tahun 117 Hijriah. Meskipun beliau Al-Hadrami tapi beliau bukan berasal dari Hadramaut. Betul ya, dari Basrah. Kira-kira niki julukan Hadraminya niki. Terus lahir tahun 117 Hijriah. Qori penduduk Basrah pada masanya. Seorang yang bertakwa, soleh, fasih, alim tentang Al-Quran dan ilmu bahasa Arab. Jadi selain beliau ahli Quran, beliau juga ahli ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya. Wah beliau nahwu, sorof, balaghah, mantik, bayan, badi, semuanya ya. Mantik bukan ya? Ya intinya itu ilmu bahasa Arab ini beliau sangat ahli, menguasai ilmu bahasa Arab. Imam Ya'qub. Mari ngatan menjadi pemimpin guru Al-Quran setelah Imam Abu Amr. Jadi ketika Abu Amr meninggal, maka beliau yang menggantikan menjadi pemimpin di Basrah. Ya, yang mengajar Quran itu beliau. Juga menjadi imam di Masjid Jami' Basrah selama bertahun-tahun.
imam Masjid Jami' Basrah selama bertahun-tahun. Ini ya salah satu dalil mengapa kok kita tidak boleh mengesampingkan qiraat Ya'qub. Kita tidak boleh membedakan qiraat Ya'qub dengan 7 qiraat yang lain. Kenapa? Karena beliau menjadi imam di Masjid Jami' Basrah selama bertahun-tahun. Yang mana enggak mungkinlah di Basrah niku ya apa jenenge segitu banyaknya ulama enggak ada yang ingkar kalau memang bacaan beliau itu salah. Wah, masalahnya beliau ini jadi imam. Imam kan berarti bacaannya dibaca ketika sholat gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Mana? Di Masjid Jami' Basrah ini ya, salah satu dalil yang kuatkan beliau mengimami di Masjid Jami'. Masjid Jami' itu zaman biyen iku yo sak negara iku masjid iki siji maksudnya enggak koyo akeh ono masjid mboten. Ya, meskipun daerahnya agak besar itu masjidnya cuma satu. Masjid Jami' pusat ya, sak Basrah niku pusatnya di situ. Wah, enggak mungkin lah di Basrah enggak ada ulama yang mengingkari beliau kalau memang bacaan beliau salah. Berarti ketika enggak ada satu pun yang ingkar, berarti bacaan beliau memang ya termasuk bacaan yang disepakati oleh para ulama. Karena tingginya kedudukan beliau di Basrah, beliau bisa membuat seseorang dipenjara atau dibebaskan dari penjara. Jadi saking masya Allahnya beliau gitu, boleh orang di penjara, jaluk tolong beliau keluargane. Ya, wahai Imam Ya'qub, tolong bebaskan ayah saya di penjara. Beliau ngomong nang rojo, bebas nang iki, bebas. Paham? Niki saking tingginya ya level beliau niki. Bahkan seandainya orang wong pengen di penjara, penjara nang iki, di penjara temenan. Ya, saking tingginya derajat beliau. Wafat pada tahun 205 di Basrah. 205 di Basrah. Umurnya berarti berapa itu? 90. Berapa umurnya? 90. 87 ya. 90-an. Di antara guru beliau adalah Abul Munzir, Salam bin Sulaiman Al-Muzani, Syihab bin Syarifah, Mahdi bin Maimun, Abul Ashab. Di antara murid beliau adalah Rauh, Ruwais, Ad-Duri. Rauh, Ruwais dan Ad-Duri. Ad-Duri ini Ad-Duri yang meriwayatkan dari siapa? Kisai meriwayatkan juga dari Abu Amr, juga meriwayatkan dari niki Ya'qub. Meriwayatkan juga dari Ya'qub. Meriwayatkan juga dari Ya'qub. Apa memiliki yang saya tadi tentang Imam Ya'qub. Nah, ya, saking masya Allahnya beliau ini sangat zuhud sekali. Sampai pernah suatu ketika waktu sholat, saking masya Allah ya, khusyuk, sangat khusyuk sekali sholatnya, rida beliau itu dicuri. Beliau enggak kroso. Surban itu dicolong ya, di Melayu. Jenenge orang-orang ya, orang-orang yang di sekitar itu dikejar, malingnya dikejar. Malingnya dikejar, surbannya disentuh. Paham? Surbannya disentuh. Mari ngantar dibalik namanya nang pundake beliau ketika sholat. Dibalik namanya teng pundake beliau ketika sholat. Walam yash'ur, dan beliau tidak kerasa. Beliau enggak kerasa ya. Jadi pas mari salam, mari ngomong mari marani beliau. Loh, iya ta? Gak ngerti aku, paham gak? Gak ngerti, jadi surbannya dicolong ya. Surbannya dicolong karo wong, mari ngono dijukuk karo orang-orang sekitar beliau, dikembalikan ke pundaknya, itu beliau enggak kerasa. Beliau enggak kerasa. Saking khusyuke salatnya ya. Saking khusyuke salatnya. Niki Imam Ya'qub. Kemudian selanjutnya siapa perawi pertama beliau? Abu Abdullah Muhammad bin Al-Mutawakkil Al-Lu'lu'i Al-Basri, yang terkenal dengan nama Ruwais. Jadi Ruwais ini nama lainnya ya, Ruwais. Wafat pada tahun 238 Hijriah. Belajar kepada Imam Ya'qub, kemudian menjadi guru Al-Qur'an. Seorang imam yang mahir, teliti dan terkenal, termasuk murid Imam Ya'qub yang paling cerdas. Sama juga dengan yang Rauh nanti ya, Abul Hasan Rauh bin, tulisannya sama kayak Rauh ya. Rauh bin Abdul Mun'im Al-Hudali Al-Basri. Wafat pada tahun 234 Hijriah. Seorang ahli Quran yang agung, siqah, teliti, terkenal, termasuk murid Imam Ya'qub yang unggul. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur beliau dalam sahihnya. Jadi beliau ini termasuk rijal Sahih Bukhari. Perawi yang ada di Sahih Bukhari ya. Orangnya berarti bukan orang sembarangan dalam masalah ilmu hadis. Kemudian yang ketiga, Khalaf bin Hisham Al-Asadi Al-Baghdadi Al-Bazzar. Niki semari tak tulis no asli niki kan? Sama kan ono ya tentang Khalaf ya. Tentang Imam Khalaf ada di yang kertasnya Imam Hamzah. Bisa menjelok ya. Ada itu di kertasnya Imam Hamzah. Khalaf bin Hisham Al-Asadi Al-Baghdadi Al-Bazzar, karena beliau ini adalah perawi dari Imam Hamzah ya, sekaligus perawi bacaannya Imam Hamzah. Beliau juga perawi qiraat Imam Hamzah, menghafal Al-Qur'an saat berumur 10 tahun dan mulai belajar umur 13 tahun. Belajar kepada Sulaim, murid Imam Hamzah. Qiraat pilihan beliau berselisih dengan Imam Hamzah dalam 120 huruf. Jadi perbedaannya dengan Imam Hamzah ini kayak kedik. Hanya di dalam 120 tempat, 120 posisi. Titik loh ya, 120 niku paham. Titik loh hitungannya. Qiraat beliau tidak keluar dari qiraat Kufiyin. Bahkan ketika diteliti lagi oleh Imam Ibnu Jazari, qiraat beliau tidak keluar dari qiraat Hamzah, Kisai, Syu'bah. Bukan apa ya? Hamzah, Kisai, Syu'bah kecuali satu huruf tok.
Jadi beliau ini selalu mengikuti Lek Hamzah, Kisai, Syu'bah. Lek Hamzah, Kisai, Syu'bah. Kecuali siji ki beliau melak hafaz. Satu tok iya. Masih jedok beliau melak hafaz. Yaitu apa? Yaitu ayat Al-Qur'an wa haramun ala qaryatin. Seingat saya Hamzah Kisai macamnya wa hirmun. Wa hirmun ala qaryatin. Beliau mengikuti Imam Hafaz bacanya wa haramun ala qaryatin ahlaknaha. Mek ikut wis ya, dadi bedone mek siji tok. Dari 3 ya, 2,5 iki bedone mek siji tok. Siji iki beliau melok hafaz. Intinya beliau satu pun tidak keluar dari bacaannya lega Hamzah, yo Kisai, lega Kisai, yo Asim. Paham maksudnya? Karena itulah ya, kalau seandainya ada yang mengatakan kata Imam Jazari ya, sebagaimana diterangkan oleh guru kula, seandainya ada yang mengatakan bahwa qiraat salasa ini enggak diterima, enggak oleh sahihah, masyhurah, levelnya ini sore qiraat sab'ah. Enggak boleh dibaca ketika salat berarti. Enggak boleh dibaca ketika salat. Maka bagaimana dengan qiraat Imam Khalaf yang qiraatnya beliau itu tidak keluar dari qiraat kufiyin. Persis ngeplek lho ya. Lagi podo, bacaannya sok podo kok lah sing siji dianggap diterima yang satu enggak diterima. Kan enggak masuk akal ya kan? Oh enggak ada bedanya sama sekali. Enggak ada bedanya sama sekali. Dari qiraat kufiyin ya, yang 3 niki yaitu Hamzah, Kisai, Asim. Seringkali beliau ngikut Hamzah atau Kisai. Imamnya yang ngikut Kisai. Kemudian baru opsi yang ketiga baru ngikut Asim. Ini salah satu dalil terkuat bahwa qiraat salasa ini levelnya sama kayak qiraat sabah. Sama qiraat sabah. Meriwayatkan Imam Muslim meriwayatkan dari jalur beliau dalam kitab sahihnya. Di antara guru beliau adalah Imam Sulaim, Ya'qub Al-Asha, Abu Zaid Yahya bin Adam. Sanad qiraat beliau bersambung kepada Imam Hamzah, Al-Kisai, Asim, Nafi'. Bahkan di kitab ini dijelaskan juga bersambung kepada Imam Ibnu Katsir juga. Jadi beliau ku sanate ku akeh. Paham mesti sanate akeh. Karena guru beliau bukan cuma Imam Hamzah tok, kan beliau kepada Imam Sulaim kepada Hamzah kan? Karena guru beliau itu wakil ya, nyabang beliau iki guru nih. Orang sing gurunya nyambung kepada Imam Kisai, ada yang gurunya nyambung kepada Imam Asim, ada yang gurunya nyambung kepada Nafi, kepada Ibnu Katsir. Karena itulah beliau juga ngolah qiraat sendiri. Paham ngolah ya? Ngeracik qiraat sendiri yang beliau ajarkan kepada beberapa orang, di antaranya adalah dua muridnya ya. Yaitu siapa? Ishaq Al-Warraq dan Idris Al-Haddad. Perawi qiraat beliau ya, yang pertama Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Warraq Al-Marwazi Al-Baghdadi. Jadi bangsa-bangsa ini bisa jadi ya dengan nama profesi, nama daerah atau nama suku, kabilah ya. Nama profesi. Bisa jadi Al-Warraq ini karena beliau adalah pengusaha kertas. Bisa jadi bukan beliau tapi ayahnya. Paham? Bisa jadi bukan ayahnya tapi kakeknya. Jadi ketika ono ya, dek iki mang nggawe kertas ya, pengusaha kertas, sing duwe pabrik kertas, akhirnya bisa jadi dia menjuluki dirinya dengan Al-Warraq. Engko anak-anaknya bisa jadi dijuluki Al-Warraq meskipun anak-anaknya wis gak dodolan kertas. Paham? Sudah gak jualan kertas. Kayak di sini ya Al-Bazar. Al-Bazar tadi saya membaca Al-Bazar itu artinya bazrun itu artinya menanam. Bazir itu artinya menanam. Wah alam ya apa pekerjaannya beliau, apa ini pekerjaannya abahnya atau kakeknya atau siapa buyutnya ya, orang sing petani akhirnya anak-anak kabeh dijuluki Al-Bazar. Seperti itu ya, bisa jadi bukan beliau sendiri. Seperti yang nomor 2 ini ya, juga Al-Haddad. Apakah beliau ini Al-Haddad seperti Habib Abdullah bin Ali Haddad? Mboten. Enggak ya. Beliau kudu Habib. Bukan ya. Ini jauh saat durunge ono bangsa Al-Haddad durung ya. Jadi Al-Haddad di sini adalah beliau tukang besi. Paham? Bisa jadi beliaunya, bisa jadi abahnya, bisa jadi kakeknya. Yang Al-Haddad, paham ya? Bisa jadi beliaunya ya, sing sekaligus bekerja sebagai tukang besi, Al-Haddad. Seorang thiqah yang baik dan teliti bacaannya, menyendiri dalam meriwayatkan ikhtiar atau pilihan Imam Khalaf sehingga terkenal dengan itu. Jadi kalau Abu Ya'qub Ishaq Al-Warraq ini hanya fokus ngajini kepada Imam Khalaf, dan kali Imam Khalaf hanya diajari qiraat yang milik beliau sendiri. Jadi ya beliau gak belajar nang liyane ya. Beliau enggak belajar kepada siapa-siapa yang lain, hanya fokus belajar kepada Imam Khalaf, dan kalau Imam Khalaf dikei sing tekok beliau sendiri, bukan yang dari Imam Hamzah. Paham? Karena itulah ya beliau terkenal sebagai perawi qiraat sendirinya Imam Khalaf. Yang kedua, Abu Hasan Idris bin Abdul Karim Al-Haddad, singkatannya adalah Idris Al-Haddad. Al-Baghdadi, wafat 292 Hijriah pada umur 93 tahun. Seorang yang teliti dan thiqah, belajar kepada Imam Khalaf dan meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Dijadikan rujukan orang-orang karena ketelitian dan tingginya sanad beliau. Berarti beliau selain ahli Quran juga ahli hadis. Ya, selain ahli Quran juga ahli hadis. Pun niki biografi singkat 3 korek penyempurna 10 beserta para perawinya. Dan yang perlu diteliti ya, yang perlu diperhatikan bahwa disebutkan
di dalam beberapa kitab yang saya baca bahwa tidak ada perbedaan antara Ishaq al-Warraq dan Idris al-Haddad. Enggak ada satupun perbedaan ya. Wodo ngeplek ngoten ya. Sama. Ngeplek ya antara keduanya ini sama. Antara keduanya sama. Loh, tapi kok disebut loro? Yo karena iku mang ya setiap qori diambil berapa? 2 perawi meskipun enggak ada bedanya. Meskipun enggak ada bedanya sama sekali. Yang rada akeh bedone itu adalah Ruwais dan Raw. Yang enggak banyak bedanya nanti adalah Ruwais dan Raw, yaitu yang dari Yakub, Imam Yakub ya. Yang Abu Ja'far ini jarang ya. Jadi kadang mesti kalau kalian rencana kulit ditakoni sapa perawinya Yakub, sapa perawinya Yakub itu pasti apal. Ruwais ngono. Paling gampang. Kenapa? Karena mereka berdua sering beda. Tapi ditakoni sapa perawinya Abu Ja'far, sing ngiling-ngiling, sapa ya Abu Ja'far iku ya? Aduh, sapa sih aku? Aku suwe gak belajar sapa, sing ngiling-ngiling. Oh iya, ya apa jenenge Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Sapa perawinya Khalaf? Ya tambah ya perawinya Khalaf tambah. Suwe kula ngiling-ngiling biyen. Ya. Suwe apa sapa ya? Perawinya Khalaf sapa ya? Oh, sapa jenenge? Idris al-Haddad dan Isa. Bener ah? Ya, oh Ishaq al-Warraq dan Idris al-Haddad. Kenapa kok angel apa ahli soal iku mang yo? Jarang beda. Paham? Jarang beda ya. Sekarang kaidah dasar 3 qiraat penyempurna 10. Basmalah antara 2 surat. Basmalah antara 2 surat selain surat Al-Anfal dan At-Taubah. Selain Al-Anfal dan At-Taubah ya, karena kalau Al-Anfal dan At-Taubah ini semua qori qiraat asyra semuanya cara bacanya sama, yaitu sakta dan wasol. Yaitu sakta dan wasol tanpa basmalah. Selain Al-Anfal dan Taubah. Sekarang koreknya Abu Ja'far, perawinya Ibnu Wardan, Ibnu Jammas. Aslinya enggak ada bedanya ya, sakingnya tak kayak gini. Supaya ngerti ya bagaimana singkatan nama rawinya itu. Bacaannya basmalah seperti kolun, basmalah seperti kolun. Wa basmalah baina surat ini bisunnatin. Kolun kan baca pakai basmalah ya kan? Ada berapa caranya baca basmalah? 3 ya. Basmalah 3. Terus kalau Imam Yakub, Ruwais dan Rawh ini sama seperti Abu Amr. Kenapa? Karena beliau juga orang Basrah, gitu kan? Beliau orang Basrah ya. Basmalah, sakta, wasol. Berarti nanti kalau di total jumlahnya 5. Basmalah 3 cara, sakta, kemudian wasol. Seperti Abu Amr. Kemudian Imam Khalaf, wasol tanpa basmalah seperti Hamzah. Paham ya? Jadi 3 qiraat ini beda semuanya. 3 qiraat ini beda semuanya ya. Min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Ini basmalah waslul kul, waslul jami' ya kan? Disambung semuanya. Min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini ya, diputus semuanya. Terus min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini cara yang ketiga basmalah. Pun itu berarti sudah yang Abu Ja'far. Abu Ja'far sudah semua. Sisa yang Yakub dan Khalaf. Bagaimana yang Yakub? Wa min syarri hasidin idza hasada qul a'udzu birabbin nas. Benar wasal kan? Ya, wa min syarri hasidin idza hasada qul a'udzu birabbin nas. Ini berarti Yakub plus Khalaf. Ya, Yakub plus Khalaf. Sisa yang sakta. Wa min syarri hasidin idza hasad qul a'udzu birabbin nas. Paham sakta? Terus mat wajib dan mat jaiz saya gabung jadi satu ya, saya rakap. Mat wajib, mutasil dan mat jaiz. Mat wajib Abu Ja'far itu 3 atau 4. Jadi beliau punya 2 jalur, 2 torik. Ada yang jalurnya itu mengatakan 3, ada yang mengatakan 4 dan 3 itu sulit loh ya. 3 itu sulit. Nangane sulit. Ulaika siluru. Ulaika 4. Ulaika faham. Jadi antara luru dan papat ki wangil nggih. Ini termasuk yang ketika kami praktek, termasuk sing wangil dipraktekno. Dan nanti kita akan mempraktekno ini dulu. Kemungkinan sampai pulangan insya Allah kita akan mempraktekkan jamak salasa ini ya, langsung 3. Karena bedanya nggak terlalu akeh. Langsung 3 sampai pulangan, nanti setelah pulangan kita insya Allah akan praktek menjamak asyra 10. Langsung 10. Mungkin ya awal Baqarah, titik, kalau masih ada waktu nanti langsung ke juz amma. Paham? Langsung ke juz amma. Dan siap-siap ben sampean moro tak kawan tampil pas ketika hafal yo. Terus jadi ya ada yang 3, ada yang 4. Yang kami praktekkan itu 4. Yang kami praktekkan 4. Nanti kalau ketika sudah jamaah asyra yang dipakai 4. Yang kami praktekkan 3. Kalau ketika mendet yang kira salatan iki mendetnya sing 3, wangel iku 3. Tapi kalau nanti sudah jamaah 10 maka kita ngambil yang 4 supaya enggak terlalu angel yo. Enggak terlalu sulit. Kemudian Yakub juga sama. Mat wajibnya itu kalau bisa 3 bisa 4. Bisa 3 bisa 4. Bisa ulaika ala hudam min rabbihim. Paham? 3. Ya, ulaika ala hudam. Ulaika. Paham?
Jadi ulaika itu kan dua rakaat ya kan? Ulaika 4. Ini tengah-tengah ya. Paham? Dan karena kita nggak kulino ngambil yang 3 ini ya, praktik yang 3, maka udah sulit ya. 3. Lek sing 5 kan sama biasanya ngono ya, wajib majais kan bisa 4 bisa 5 ya kan? Yang mana kalau dari jalur Syatibiyah hanya 4, 5 itu enggak. Papat tok mean. Ya. Kalau 5 mungkin iso. Kemudian kalau kholaf 4 harokat tawasud seperti Kisai dan Asim. Mboten dari Hamzah ya matnya. Kemudian majaisnya qasar tawasud. Qasar dan tawasud. Majaisnya ya 2 2 4. 2 2 4. Terus mim jamak yang didahului ha dan sebelumnya kasroh atau ya sukun. Mim jamak didahului ha sebelumnya kasroh atau ya sukun. Contohnya itu ya, ono di halaman setelahnya yaitu bihimul asbab sama alaihimul qitalu. Bihimul asbab sama alaihimul qitalu. Kalau Imam Abu Ja'far itu sama kayak qaulun dan hafaz, biasa wis ya. Biasa himul. Faham himul? Ya, biasa ya bacanya himul. Haknya di kasra, mimnya di dhamma. Berarti wa taqatta'at bihimul asbab, ya. Alaihimul qital kayak gitu. Aman ya? Sama kayak Asim sama kayak qaulun. Aku tulis hafaz sedikit ini, yes. Yakub, kalau Imam Yakub dibedakan antara imam. Kalau didahului kasrah maka seperti Imam Abu Ja'far, yaitu bihimul asbab. Tapi kalau didahului ya maka seperti kholaf. Paham? Jadi beliau membedakan antara imam. Apakah sebelumnya kasrah atau sebelumnya ya? Kalau yang ya, beliau bacanya alaihumul qital. Alaihumul qital sebagaimana yang akan kita baca di kholaf yang ketiga yaitu mendhamma ha dan mim seperti Hamzah dan Al-Kisai. Berarti beliau bacanya gimana? Hu. Paham ya? Bihumul asbab. Paham ya? Bihumul asbab. Si. Mosok sih Imam Yakub sama kayak Abu Ja'far ketika bihimul. Seingat saya dia kok beda dengan Abu Ja'far. Kayak beda samanya itu sama Abu Amr. Kalau Abu Amr bihimil ya kan? Abu Amr kan bihimil ya, bukan? Bihimil. Kayaknya salah lagi. Kayaknya salah. Berarti kalau dia sama kayak Abu Ja'far, berarti nanti kita ketika baca bihimul asbab itu 3 kali. Wa taqatta'at bihimul asbab, bihimul asbab. Paham? 3 ini ya. Tapi saya memang tak boleh isi apakah Yakub ini bacanya bihimul atau bihimil. Kaidah apabila hak dhamir didahului ya sukun maka Yakub mendomah mimnya. Jadi mimnya didomah. Setiap ada him sebelumnya ya maka beliau bacanya hum. Kalau ada him didahului ya maka beliau bacanya hum. Seperti wa yuzakkihum. Ya. Terus apabila ya berarti yahdihim dibaca apa? Yahdihum. Paham? Ini salah satu yang sering nyeleneh dhewe ya. Enggak ada di qiraat Asyura yang lain Yakub tok ya kayak gitu. Ya, yahdihum. Fayuwaffihim ujurahum. Berarti bacanya fayuwaffihum ujurahum. Paham? Jadi hum ya, yang sebelumnya ya diwajani hum. Dan apabila ya tersebut dihapus, lah saiki seandainya ya dihapus, ya-nya dihapus karena jazm, maka Ruwais dan Rauh memiliki versi yang berbeda. Kalau Imam Ruwais tetap dibaca dhamma. Kalau Imam Rauh mboten. Ya, yahdihim itu Rauh, yahdihum Ruwais. Meskipun ya-nya dihapus tetap dianggap koyo-koyo ono yae. Koyo-koyo ono yae. Nanti ya bakal kita praktekno. Sila mim jamak seperti Ibnu Katsir yaitu Imam Abu Ja'far. Imam Abu Ja'far ini los persis kayak Ibnu Katsir di dalam silah mim jamak. Silah mim jamak ya. Di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Inilah yang bedakan. Dan masalahnya Abu Ja'far ini diwajani pertama ya kan? Abu Ja'far itu dibaca pertama. Jadi kalau membaca qiraat salasan iki maka harus teliti yang dibaca pertama harus menggunakan silah. Paham? Yang pakai silah lebih dahulu ya. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Caranya kayak gitu kalau qiraat salasa. Paham? Kan kalau qiraat apa gimana? Wa mimma razaqnahum baru humu ya kan? Tapi kalau yang salasa mboten karena Abu Ja'far ada di urutan pertama dan beliau membacanya makai silah. Berarti bacanya nanti kayak gitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ikhfa dengan tafkhim. Ini juga yang nyelenehnya Abu Ja'far ya. Ikhfa dengan tafkhim ketika nun sukun bertemu dengan kha dan ghain. Kecuali di 3 kalimat. Jadi beliau idhar halqinya itu dikurangi kha dan ghain. Kecuali 3 kalimat yaitu iyyakun ghaniyan al-munkhadiqah sama fasayun yiduna itu tetap idhar. Liyane iku beliau bacanya pakai ikhfa. Dan ini pernah saya praktekkan ya tahun ini pas aku ngimam kayak gini.
Ya, mengemai begini. Surat apa juga kamu? Faman khofa, maka beliau bacanya faman khofa ikhfa dan tafhim. Faham tafhim? Fama itu tarki. Ini fama jadi nunnya tafhim. Fama khofa mim musia. Jadi kising waneh yo. Sing nyawulane dhewe iki Abu Ja'far karo liyane gak ono yo sing kaya beliau membaca ikhfa hakiki di dalam wain dan kha. Wain dan kha ya. Apa contohnya yang wain ya? Min ghairi man ghairullahi, ya kan? Man ghairullahi. Mau ya. Fasayunghiduna ilaika rusahum. Terus apa mana ya contohnya ya wain ya? Apa lagi contohnya wain? Mana contoh di wain? Ada yang ingat? Nun sukun bertemu wain atau kha? Contohkan. Min ghillin ya. Min ghillin berarti bacanya miawil. Wahil praktek ini termasuk sulit iki karena gak kulino. Terus mari ngonten imalah itu Imam Khalaf tok karena beliau mengikuti Imam Hamzah kecuali beberapa kalimah. Idgham shawir Imam Khalaf seperti Hamzah kecuali beberapa kalimah ya idgham shawir. Seperti apa? Nusabbihak katsira wa nadhkuruk katsira innak kunta bina basira. Niku ada di nadhamanya durrah ada. Ibdal hamzah mufrad yang disukun. Idgham kabir. Ya'qub membaca idgham pada beberapa kalimah mawon. Beberapa kalimah saja beliau membacanya pakai idgham. Terus tapi kalau yang asyara kubra kemarin kita sudah praktek ya sing tahun wingi. Asyara kubra yang Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu Ya'qub ya kan? Itu Ya'qub. Itu yang kubra ya. Li surah wa alam. Apakah beliau Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ini idgham atau enggak? Mboten kalau surah. Kalau kubra ya. Ibdal hamzah mufrad yang disukun Abu Ja'far kecuali dua kalimat yaitu ambihum dan nabdum. Siapa yang terkenal ibdal? Asusi ya. Waras itu cuman fa kalimah. Nah, ada yang lebih parah daripada Asusi. Luwih nemen timbangnya Asusi yaitu Abu Ja'far. Jadi Abu Ja'far ini bahkan kan kalau Asusi kan ada pengecualian ya seperti Iqra. Beliau bacanya tetap Iqra ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Abu Ja'far enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Tetap ya. Beliau tetap bacanya Iqra di ibdal. Kuwabe di ibdal kabeh. Gak peduli fa atau ain atau lam. Paham? Gak peduli dia ini jazm atau semuanya ya. Pokoknya yang paling pada dewi ini Abu Ja'far paling luas sendiri dalam mengganti hamzah sukun. Setiap hamzah sukun diganti mat. Setiap ada hamzah sukun diganti mat ya. Kecuali dua yaitu ambihum sama nabihum. Tidak diganti ambihum, nabihum badan. Dua ini tak pengecualian ya. Liyaniku ya. Terus ansyatum muminun yuminun. Paham? Ini semuanya ya. Semuanya hatta sing jazm niku nggih. Seperti Iqra. Iqra itu yang ibdal hanyalah Abu Ja'far dan Hamzah ketika waqaf. Hamzah kan pas waqaf tok ya kan?